sudah membahas dari Ruben, sekarang berganti ke Sarwenda. Bagaimanakah perasaan Sarwenda ketika mendapati komentar Ruben seperti itu di sebuah akun seseorang? Mari kita prediksi di sini. Bagaimanakah perasaan Sarwenda menghadapi Ruben yang sudah komentar seperti itu di media sosial? Joy. Dia menanggapi semuanya itu dengan biasa saja. Walaupun mungkin hatinya juga kesal. Karena apa? Karena ini dunia hiburan. Kalau memang yang ditayangkan adalah sesuatu prestasi anak-anaknya, ya nggak masalah buat Sarwenda. Kemudian apa yang kamu harapkan dari Ruben? Harapannya growth, pertumbuhan. Harapannya ada kesadaran yang tumbuh di dalam diri Ruben ini. Dan jangan memperbesarkan sebuah masalah kecil menjadi besar hanya karena hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diramekan atau menjadikan masalah. Selanjutnya, nah Sarwenda ini bertanya-tanya kepada Ruben, kok bisa-bisanya kamu komentar di media sosial seperti itu? Ya, simbolnya ada anak kecil bertanya pada orang dewasa. Ya, jadi Sarwenda ini juga heran kok bisa-bisanya Ruben mengomentari sebuah akun dengan kata-kata seperti itu. Kemudian apa yang ingin diharapkan Sarwenda pada Ruben? Insecurity. Dia menjadi menjadi gak suka dengan apa yang sudah dilakukan Ruben. Simbolnya ada simbol devil, juga ada simbol hati yang bercahaya ini, yang artinya buat Sarwenda ini sebuah hal yang tidak disukai, sebuah komentar yang kurang bijaksana. Kenapa tidak menghubungi saya dulu? Karena video-video itu sumbernya di akunnya Sarwenda ya toh. Selanjutnya, rilis. Hubungan kita sudah bercerai. Tentunya bercerai ini ada akibatnya masing-masing yang harus diterima resikonya. Kalau dulu mereka serumah, tentunya Ruben bisa lebih dekat dengan anaknya. Lah sekarang sudah bercerai di rumah masing-masing. Ya tentunya kedekatan dengan anak ini pasti akan dirasakan, akan berimbas ke arah sana dari sebuah perceraian. Makanya di sini simbol rilis. Kita sudah bercerai. Harusnya sebelum kamu gigih untuk bercerai dengan saya, memikirkan hal-hal yang seperti itu. Bagaimanakah hubunganmu dengan anakmu? Apakah anak ini hanya sekedar diberikan biaya hidup, kemudian pertemuannya jarang dan lain sebagainya? Dan itu juga harus dipertimbangkan oleh Ruben. Sudah bercerai tapi kurang menyadari kalau dari akibat perceraian itu pasti hubungan anak dengan orang tua akan ada penurunan. Gratitude, ucapan terima kasih. Nah, dari pikiran Sarwenda ini sebenarnya Ruben harus bisa berterima kasih kepadanya yang sekian hari, sekian waktu sudah memperhatikan anak-anak mereka. Nah, anak-anak mereka kan tinggal dengan Sarwenda. Bagaimanapun Sarwenda ini lebih dominan dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak, dalam meningkatkan hobi anaknya, karir anaknya dan lain sebagainya daripada Ruben. Karena Ruben ini sudah terpisah dengan anak-anaknya. Dan anaknya lebih ikut ke Sarwenda, ya toh? Harusnya ada ucapan terima kasih karena Sarwenda sudah membuat anaknya berprestasi dan lain sebagainya. Mestinya bangga loh Ruben ini melihat anaknya tayang di sebuah akun terkait prestasinya yang menang di ajang balet tersebut. Harusnya kan begitu. Makanya Sarwenda juga begitu. Harusnya kamu terima kasih kepada saya terkait dari prestasi anak-anakmu. Bukan kok malah seperti itu. Soulmate. Nah, soulmate sebuah hubungan. Hubungan kita sudah bercerai, tapi memang hubunganmu dengan anak-anakmu harusnya tetap baik. Nah, tetap baik ini sebenarnya anak-anak ini tergantung dari gimana usaha orang tuanya.
Kalau Ruben ingin dekat lebih pada anaknya, ya harus berusaha bisa sering bertemu, ya toh. Saya rasa Sarwenda tidak ada menghalangi Ruben untuk bertemu. Hanya kesibukan Ruben saja yang membuat jadi seperti itu. Lah kalau ingin mengambil hati anak-anaknya kembali agar tidak dekat dengan pihak ketiga, ya tentunya Ruben harus ada soulmate ini, menjalin ikatan batin dengan anak-anaknya dengan sering bertemu. Kemudian, sebuah kesalahan. Dalam hati Sarwenda berpikir, jangan limpahkan semua kesalahan pada diri saya. Ya, Sarwenda ini agak-agak emosi juga melihat kata-kata Ruben seperti itu. Walaupun Sarwenda ini orangnya sabar banget, ya. Ada simbol kesalahan, jangan limpahkan kesalahan ini kepada saya, tapi introspeksi dulu. Inilah akibatnya dalam sebuah perceraian, anak-anak yang menjadi korban. Apalagi yang dirasakan Sarwenda? Disipating. Nah, ketika kamu melakukan seperti itu, komentar di sebuah akun seperti itu hanya kesia-siaan belaka. Usahamu yang melarang orang tersebut untuk menayangkan video anak-anakmu tentunya kesia-siaan belaka. Karena apa, teman-teman? Yang namanya netizen itu bisa dibilang jarinya banyak, sedangkan yang melarang hanya jarinya segitu. Bisakah dia menutup atau membuat orang-orang itu tidak mengetik terkait anaknya? Tentunya sulit. Makanya harus bisa berdamai dengan situasi kondisi dan harus introspeksi diri mengapa semuanya ini terjadi, ya toh. Ada simbol kesia-siaan belaka. Bukannya netizen menjadi adem, tapi menjadi rame. Kemudian Ruben dihujat karena yang dilakukan itu. Satu kartu lagi miracle. Dan Sarwenda berharap ada sebuah situasi yang bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi gini, karena unggahan di sebuah akun tersebut yang ada Sarwenda dan Ruben saling membalas, ini membuat riuh suasana. Sarwenda ini berharap dari situasi seperti ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan harapannya Ruben tidak sampai melakukan hal-hal itu lagi yang bisa merugikan dirinya, anak-anaknya dengan Ruben sendiri. Jadi bisa dibilang Ruben ini bisa dikata kurang dewasa, kemudian orangnya mudah terpancing emosinya, kurang pikir panjang, dan mestinya kalau dia sudah mengambil langkah untuk bercerai harusnya tahu resiko-resiko yang harus dihadapi. Mau bercerai tapi nggak mau jauh dengan anak, ya harus sering-sering berkunjung ke anaknya, harus sering-sering meluangkan waktu untuk anak-anaknya di sela-sela kesibukannya. Kan begitu, teman-teman. Walaupun tentunya itu tidak mudah, karena anak-anak juga ada kesibukan sendiri, Ruben juga ada kesibukan sendiri, dan itu resiko dari sebuah perceraian. Kalau dulu kan sama-sama ribut tapi sama-sama sibuk, tapi masih dalam satu rumah, masih bisa bertemu, masih bisa say hello. Nah, kalau sekarang sudah pisah rumah, tentunya memang ada kesulitan sendiri untuk bisa bertemu karena jadwal waktu yang berbeda-beda atau jadwal kesibukan yang berbeda antara dia dengan anaknya. Ya, seperti itu.